Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam enter, salam kontrol. Siap. Oke, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman, saya akan menemani teman-teman semua di 15 menit ke depan. Oke. Namun sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Izin, saya akan memperkenalkan diri. Oke, nama saya adalah Muhammad Rushdie Tommy. Saya kuliah di Universitas Hamzanwadi di Fakultas Teknik. Nah, saya mengambil prodi Teknik Komputer. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang suatu program bahasa C, di mana program ini adalah sebuah tugas untuk kami sebagai mahasiswa di Universitas Hamzanwadi untuk menunjang nilai, membantu nilai UTS, yang dimana program ini disuruh atau diberikan oleh Bapak dosen, yaitu Bapak dosen Hadian Wanda Putra. Izin Pak. Oke, lanjut. Oke, di video kali ini kita membahas sedikit apa saja yang perlu kita persiapkan, apa saja yang perlu kita pelajari, materi apa saja yang perlu kita pahami untuk bisa menjalankan suatu program yang terlebih khusus adalah program bahasa C. Nah, apa itu bahasa C? Apa saja materi atau apa saja yang perlu kita siapkan untuk bisa menjalankan suatu program bahasa C, mungkin di video selanjutnya. Oke. Nah, kali ini cuma satu yang akan kita bahas, atau dua program sama aplikasi atau web yang perlu kita gunakan atau perlu kita siapkan untuk menjalankan suatu program. Oke, langsung saja. Oke, pada program saya ini berisi sebanyak 166 baris. Kita akan membahas per blok demi per blok. Oke. Nah, blok yang pertama adalah header. Biasa kita menyebutnya header di dalam program bahasa C. Nah, header ini memiliki makna yang berbeda-beda. Nah, yang pertama adalah studio.h ini adalah suatu header yang harus kita tulis, yang harus kita cantumkan di dalam sebuah program. Fungsi studio.h ini adalah menampilkan output. Kalau tidak ada header studio.h ini, program tidak akan bisa menampilkan sebuah output. Nah, include stdlib.h ini biasa mengakses data dan supaya program teratur dan tidak teracak. Oke. Dan biasa include stdlib.h ini untuk perhentian atau memberhentikan suatu program. Nah, yang ketiga adalah include string.h. Nah, biasa string.h ini biasa digunakan untuk membandingkan satu string dengan string yang lainnya. Terus yang keempat adalah include time.h. Nah, ini biasa digunakan untuk menghitung selisih waktu, mengambil waktu saat ini atau menampilkan tanggal, dan mengatur delay biasa untuk header yang keempat ini. Nah, yang keenam
adalah konstanta untuk maksimal soal sebanyak 100 soal. Kalau 100 lebih daripada 100 soal, itu tidak akan bisa terbaca ketika kita menjalankannya. Yang terbaca hanya 100 soal. Terus yang ketujuh adalah konstanta maksimal text length, yang dimana ini ini berupa maksimal karakter 256 karakter. Ini karakter soal atau pertanyaan dan karakter sebuah jawaban. Ketika sebuah soal lebih daripada 256 karakter, maka yang 257 karakter itu tidak terhitung selain karakter yang ke 256. Oke. Di blok selanjutnya adalah tipe def struct. Maksud dari tipe def struct ini adalah struktur baru untuk membuat suatu struktur. Oke. Selanjutnya adalah char questions text. Di mana tipe ini bertipe variabel karakter. Karakter soal teks. Dan maksimal teks sebanyak 256 karakter. Di sini kita bisa lihat max text length bermaksimalkan 256 karakter. Ini di karakter pada satu soal pilihan ganda. Yang ke barisan yang ke-11 adalah karakter atau char options. Di mana char option ini berfungsi untuk memberikan opsi atau 4 opsi. Kenapa 4 opsi, Bang? Karena kita menulis 4 di dalam kurung siku di sini. Oke. Dan maksimal karakter untuk opsi ini adalah 256 karakter. Terus baris yang ke-12 karakter correct answer, yang artinya adalah karakter yang berfungsi untuk menyimpan kunci jawaban atau menyimpan jawaban yang benar. Oke. Yang terakhir, yang ke barisan yang ke-13 adalah questions. Atau sebelumnya kita bisa lihat kurung kurawal, yang dimana kurung kurawal ini adalah menutup atau pemberhentian suatu kode. Oke. Dan tipe ini dinamakan dengan tipe questions atau tipe pertanyaan. Kita ke baris yang ke-15. Baris yang ke-15 ini menjelaskan tentang berfungsi untuk membuat bank soal yang bertipe questions dan max questions atau maksimal pertanyaan. Dan baris selanjutnya adalah int non questions sama dengan 0. Ini menyimpan jumlah soal di dalam bank soal. Kenapa kita menulisnya 0? Karena di dalam bank soal kita tidak memiliki satu pertanyaan atau kita tidak memiliki satu pertanyaan atau satu soal. Ketika kita memiliki satu soal, maka kita akan menulis di sini adalah 1 dan begitupun yang lainnya. Oke. Terus yang baris ke-18 void
add questions, atau kita akan menambah satu soal ke bank soal. Oke. Nah, terus yang selanjutnya adalah if number questions lebih atau sama dengan max questions. Nah, jika atau ketika jumlah soal lebih daripada maksimal soal, maka output akan menampilkan bank soal penuh. Oke, kita jelaskan sekali lagi. Ketika soal atau bank soal lebih daripada maksimal pertanyaan atau soal, maka output akan menampilkan bank soal penuh. Nah, terus di barisan selanjutnya adalah return atau pemberhentian atau mengembalikan suatu kode ke awal. Ke 23 sampai 31 menjelaskan tentang atau berfungsi untuk menambah variabel baru untuk membuat satu soal baru dan menyimpannya ke bank soal. Oke, yang barisan ke-24 kita diminta atau akan menampilkan untuk memasukkan pertanyaan. Nah, kita diminta untuk memasukkan pertanyaan. Kita tulis apa saja yang ingin kita tanyakan. Nah, untuk FGets ini berfungsi untuk membaca pertanyaan yang telah kita buat di output printf ini. Nah, yang ke-26 ini adalah sama juga ini untuk membaca fgets ini. Nah, karena di sini strcspn ini artinya membedakan string 1 dengan string 2. String 2 tidak akan muncul ketika string 1 ini string 1 ini tetap muncul. Oke. String 2 ini tidak akan muncul ketika string 1 tetap terbaca oleh output. Nah, gitu. Nah, terus untuk for ini namanya perulangan atau loop. Nah, kita di sini akan memberikan perulangan yaitu sebanyak 4 kali perulangan, yaitu A, B, C, dan D. Nah, kenapa ini I plus? Karena nanti akan ditambah satu variabel seperti A atau karakter A plus 1 dan seterusnya gitu. Terus yang ke-20 baris yang ke-28 adalah memasukkan opsi. Nah, tadi kan memasukkan opsi yaitu A, B, C, dan D. Nah, gitu. Nah, ini 29 sama 30 ini sama. Ini akan menampilkan string, yaitu menampilkan opsi jawaban, yaitu A, B, C, dan D. Nah, oke. Nanti akan ditampilkan seperti ini. Nah, oke. Nanti misal kita memilih case pertama yaitu tambah soal atau add question, kita enter, nanti akan menampilkan sebuah output yaitu boom. Oke, masukkan pertanyaan. Misalnya kita akan membuat pertanyaan, apa itu kita buat yang lain. Misalnya apa ya? Kenapa bumi itu bulat? Oke, enter. Nah, kita akan
masukkan opsi A atau jawaban A. Nah, misal eh, kenapa bumi itu berat? Karena sudah ketentuannya. Terus opsi B, emang dari sananya. Oke, terus karena tidak datar. Terus semua benar. Oke. Nah, terus kita disuruh untuk memasukkan kunci jawaban. Nah, misal jawabannya adalah yang D, maka kita akan menulis karakter D. Nah, terus nanti akan kita disuruh milih lagi. Nah, soal berhasil ditambahkan. Oke. Terus misal kita mau ingin melihat bank soal. Oke. Langsung kita klik nomor 2, case 2. Nah, ini soal pertama. Nah, tadi sudah saya coba di sebelum record apa itu foto, gambar, foto, potret, dan semua benar. Sama, semua benar saya pakai. Ini juga semua benar saya pakai. Oke, sama aja. Terus simpan bank soal ke file. Nomor 3, nice. Bank soal disimpan ke file. Nanti kita lihat, oke? Nah, kita lanjut ke generate ujian. Nomor 4. Nah, masukkan jumlah soal untuk ujian. Kan tadi ada 2 soal, yaitu 2. Oke. Nah, ini genre ujian atau jumlah soal yang telah kita tulis. Yang kelima, misal ya belum kita jawab. Misal kita taruh salah aja, kita jawab A, maka output akan menampilkan sebuah tampilan yaitu salah. Ya, kunci jawaban adalah D. Oke. Nah, yang kedua, misal bumi kenapa bumi itu bulat? Kita jawab D, benar. Terus maka skor akhir adalah 1/2 atau satu jawaban dari 2 soal. Nah, terus kita mulai keluar. Oke, nah keluar deh. Oke, Bang, gimana kita lihat untuk filenya, Bang? Oke, kita lihat di dokumen. Nah, oke, kita lihat Bang soal ini dia. Oke, nah benar kan? Oke, semua benar. Ini adalah kunci jawaban. Ini adalah output, dan ini adalah soal. Oke. Semuanya sudah dijelaskan secara detail. Nah, jika ada pertanyaan atau masih kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Oke. See you guys. Terima kasih sudah menonton. Izin. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin.